Shalom saudara, sukacita bagi saya dapat menjumpai saudara kembali pada hari ini, di hari yang diberkati Tuhan. Saudara, setelah kita membahas tema pokok persepsi, maka pada video kali ini dan beberapa video ke depan, kita akan membahas secara berseri juga sebuah tema pokok yang baru, yaitu regenerasi atau pembaruan. Berdasarkan definisi dan arti katanya, regenerasi adalah pembaruan, saudara. Maka dalam pemahaman kekristenan, regenerasi adalah pembaruan yang bersifat rohani terhadap kehidupan seseorang yang menyebabkan terjadinya berbagai-bagai perubahan. Regenerasi juga dimaknakan sebagai kelahiran baru atau kelahiran kembali menurut kitab suci. Mari kita perhatikan 1 Petrus 1 ayat 18-21. Dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudara, jika kita pikirkan baik-baik, maka sebetulnya setiap orang akan senang jika mengalami berbagai-bagai pembaruan. Seperti seorang anak kecil, mereka sangat senang ketika umur mereka bertambah dan memasuki usia yang baru. Seperti seorang murid pasti akan senang, saudara, ketika naik kelas atau dapat mengenyam pendidikan di sekolah atau universitas yang dicita-citakan. Seperti seorang yang bekerja pasti akan senang jika bisa mendapatkan jabatan atau pangkat yang baru, termasuk perubahan gaji atau penghasilan menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan seterusnya. Begitu juga bagi seorang yang bujangan, saudara, pasti akan senang ketika bisa memasuki indahnya mahligai pernikahan dan hidup berkeluarga. Nah, perhatikan saudara, setiap pembaruan dan perubahan yang terjadi biasanya juga merubah lingkungan yang ada, seperti pindah kelas, pindah sekolah, masuk ke perguruan tinggi, bekerja di perusahaan yang baru, pindah tempat tinggal, memulai usaha baru, bahkan memulai kehidupan rumah tangga. Ini berarti, jika kita menginginkan terjadinya pembaruan, maka kita juga harus siap masuk ke dalam lingkungan yang baru, saudara. Dan jika kita masuk ke dalam lingkungan yang baru, maka perhatikan kembali, saudara, kita juga harus bisa menjalankan sistem operasi yang baru pula. Apakah sistem operasi itu, saudara? Seperti kita mengenal sistem operasi pada perangkat komputer atau smartphone, maka di dalam setiap lingkungan juga terdapat sistem operasi yang berbeda-beda. Sistem operasi di tingkat sekolah yang lama tentu berbeda dengan tingkat sekolah yang baru. Sistem operasi di tempat pekerjaan yang baru tentu berbeda di tempat pekerjaan yang lama. Begitu pula ketika menjalani kehidupan rumah tangga, akan ada sistem operasi yang berbeda dibanding pada saat kita masih bujangan. Karena itu, saudara, bisa disimpulkan bahwa sistem operasi menurut kitab 1 Petrus 1 ayat 18 ini yang dituliskan adalah cara hidup. Nah, saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak setiap kita untuk memperhatikan hal ini, yaitu sebelum Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam, Tuhan terlebih dahulu menciptakan lingkungan baginya, yaitu bumi dan secara khusus adalah Taman Eden. Dengan demikian kita menemukan sebuah rahasia kebenaran bahwa sebelum berbagai pembaruan terjadi di dalam kehidupan kita, maka Tuhan telah menyiapkan segala sesuatunya bagi kita, termasuk lingkungan yang baru. Begitu pula dengan kehidupan kerohanian kita. Sebelumnya, kita hidup di dalam lingkungan kegelapan, saudara. Kita hidup di dalam lingkungan hawa nafsu kedagingan, lingkungan dosa dan kejahatan, lingkungan kesia-siaan, serta lingkungan kebinasaan. Akan tetapi terpujilah Tuhan dan Allah kita, sebab melalui kematian dan darah Kristus, Ia telah menebus kita dan membawa kita keluar dari lingkungan kegelapan, serta menyiapkan lingkungan yang baru, yaitu hadirat-Nya. Sehingga benarlah apa yang firman Tuhan katakan, bahwa Ia menjadikan langit dan bumi yang baru bagi kita umat tebusannya. Langit baru dan bumi baru di sini berarti sebuah sistem operasi dan tatanan yang baru, cara hidup yang baru, yaitu kehidupan rohani di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 12 ayat 1-2 berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan kembali saudara, karena Tuhan telah membawa kita kepada suatu lingkungan kehidupan yang baru bersamanya, maka kita tidak bisa lagi menggunakan sistem operasi yang lama, cara hidup yang lama. Firman Tuhan yang telah kita baca di awal mengatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari cara hidup yang lama, supaya selanjutnya kita dapat menjalani cara hidup yang baru atau sistem operasi yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan begini saudara, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini berarti jika kita mau mengalami pembaruan dan berada di lingkungan yang baru, maka adalah tidak mungkin jika kita tetap mau menggunakan sistem operasi atau cara hidup yang lama, yang penuh kesia-siaan dan yang gelap adanya. Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega. Ia yang mengawali dan Ia yang mengakhiri segala sesuatu. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, dalam video selanjutnya kita akan membahas secara khusus tentang sistem operasi ilahi. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Selamat melanjutkan kehidupan yang berkemenangan bersama Kristus. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.